Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menggelar pembinaan sekaligus sosialisasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan Sekolah PAUD, Pendidikan Nonformal atau PNF, dan SD serta SMP yang diikuti para kepala sekolah dan perwakilan satuan pendidikan dari Kecamatan Cabang Bungin, Kecamatan Sukawangi, dan Kecamatan Muara Gembong. Bertempat di ruang kelas SMPN 1 Cabang Bungin pada Selasa 17 Oktober 2023. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Imam Fatur Rahman mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa peserta didik dengan melaksanakan peraturan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Kadisdik menambahkan bahwa melalui pembinaan dan sosialisasi pencegahan serta penanganan kekerasan yang telah dilaksanakan di seluruh sekolah di wilayah Kecamatan Sekabupaten Bekasi, selanjutnya satuan pendidikan mampu menerapkan dan menjalankan sesuai peraturan Permendikbud agar tidak terjadi tindakan kekerasan maupun perbuatan yang bisa melanggar hukum. Komitmen pemerintah Kabupaten Bekasi bagaimana membuat satuan pendidikan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Kami berkomitmen bagaimana satuan pendidikan itu berkebinekaan, inklusif, dan bebas dari kekerasan, dan jauh dari intoleransi. Jadi kami berharap kepada Bapak dan Ibu guru dan warga masyarakat yang beraktivitas di satuan pendidikan agar dapat mentaati peraturan Permendikbud 46 tahun 2023. Ini tidak bisa selesai di tataran kita saja, di tataran pendidik saja, di tataran tenaga pendidikan, tetapi ini adalah kemitraan terhadap orang tua, karena memang anak-anak di sekolah itu sekitar 8 jam sampai 10 jam. Sisanya ada di rumah masing-masing di bawah pengawasan orang tua, dan kami menghimbau kepada orang tua agar bersinergi dengan kita. Pihaknya akan secara rutin menggelar sosialisasi dan pembinaan bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kabupaten Bekasi dan unsur muspika kecamatan di tiap wilayah masing-masing untuk menambah wawasan tentang bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan. Kemudian tim pencegahan satuan pendidikan yang telah dibentuk akan melakukan penguatan melalui edukasi dan menyampaikan kembali pemahaman tersebut di lingkungan sekolah. Selain itu, dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, perlu keterlibatan dan peran serta wali murid dalam mengawasi anak-anaknya. Ada tim yang akan bekerja. Tim akan bekerja yang terdiri dari pendidik, komite sekolah, dan wali murid. Dan mereka akan membuat tim bagaimana pencegahan di sekolah seperti apa. Apakah memangnya ada duta bullying, ada anti kekerasan, bagaimana mengedukasi agar warga sekolah bisa paham terhadap apa yang memangnya diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sehingga memberi ruang anak-anak bisa beraktivitas. Berusaha untuk para guru bisa memahami karena ada peraturan yang memangnya harus kita jalani. Itu ada hak guru, bagaimana guru dilindungi, begitu juga dengan peserta didik, bagaimana kita harus mengajar, mendampingi anak-anak yang hebat dan anak-anak yang pintar. Karena bagaimanapun juga, anak-anak yang ada di satuan pendidikan harus kita buat aman dan nyaman. Sementara itu, Wakil Ketua KPAD Kabupaten Bekasi Suharjudin mengatakan, pihaknya mengapresiasi pemerintah daerah yang telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang tertuang dalam surat keputusan Bupati Bekasi. Sejauh ini pihaknya terus bersinergi dengan pemerintah bersama Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA DP3A Kabupaten Bekasi. Dirinya menambahkan bahwa Dinas Pendidikan bersama KPAD Kabupaten Bekasi telah melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan PAUD, Pendidikan Nonformal atau PNF, dan SD serta pendidikan SMP di 23 kecamatan se-Kabupaten Bekasi. Melalui pembinaan tersebut,
Diharapkan seluruh satuan pendidikan bisa menghadirkan situasi yang nyaman tanpa adanya kekerasan. Yang pertama, KPAD mengapresiasi kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Sudah gerak cepat, sudah ada Permendikbudristek 46. Kemudian ini perlu jadi catatan kita bersama bahwa Kabupaten Bekasi itu adalah kabupaten pertama yang menerbitkan surat keputusan Bekasi dari Pak Bupati terkait dengan pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan. Jadi Kabupaten Bekasi menjadi pelopor. Kami dari KPAD mengapresiasi tinggi kinerja dari Pak Bupati dan juga ini rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Yang kedua, hari ini itu sudah 23 kecamatan yang sudah dilakukan kegiatan sosialisasi. Harapan kami dari KPAD bahwa sosialisasi ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi juga ada tindak lanjut program. Misalnya sekolah-sekolah tadi selain mereka membentuk Satgas TPKS, juga program sekolah ramah anak digalakkan agar supaya seluruh warga sekolah, baik itu pendidik, kemudian guru, tenaga pendidikan, termasuk warga sekolah juga berada nyaman di lingkungan pendidikan tanpa adanya kekerasan sama sekali. Tim Liputan Newsroom Diskominfo Samtik Kabupaten Bekasi melaporkan.